Halo bro, kenapa ya? Kayaknya ada problem deh. Ah ya udah, no problem, no problem, no problem. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Live-nya dari sini, tapi lo yang interview gitu ya. Iya iya iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Apa kabar, Bro Rex? Alhamdulillah baik gitu. Iya. Tadi Ini gue tuh ada udah, kesalahan teknis. iya gue tuh udah dari jam setengah delapan men depan laptop dan ini apa namanya HP. Tapi Iya ya bingung nggak ya tahu. gitu. Oke. Oke Bro Rex. Jadi ini lucu nih ya. Jadi gue yang interview tapi pakai apa yang live dari Pudis gitu. No problem, no problem. Karena dua-duanya Gitu. juga nanti akan muncul ya ke audiens masing-masing. Oke, Bro Rex. Iya, Jadi iya. malam ini sesuai dengan jadwal, jadi kita udah bikin ya kemarin antara Foodies, Ilmu Keuangan, dan Bisnis.id tentang sedekah ilmu. Jadi Ya. sedekah ilmu bisnis di bulan Ramadan. Jadi memang bulan Ramadan ini kan waktu yang tepat kita lebih banyak ibadah dan juga berbagi lah ya. Jadi dan insya Allah sih kita banyak waktu luang untuk lebih banyak belajar dan segala macam. Nah, Iya, betul. kali ini kita nih mau belajar nih sama masternya bisnis kuliner, CEO Foodies, Master. Rex Marindo. Gitu ya. Jadi kita pengen belajar. Nah, terutama topiknya adalah kita pengen ngebedah nih pengalaman lu bisnis kuliner di bulan Ramadan. Ini sebenarnya bagus Oke. atau enggak sih? Nah, kayak gitu ya. Jadi ada teman-teman yang nanya, sebenarnya bulan Ramadan bagus atau enggak sih? Sales tuh harusnya naik atau enggak sih? Nah, ini yang mungkin soalnya tadi pagi dari sore ada juga satu outlet di daerah Depok. Dia ngeluh nih, selama bulan Ramadan nih udah berapa hari ini penjualannya nggak naik, malah cenderung turun gitu kan. Lalu buka Hmm. puasa juga nggak begitu rame gitu dari sisi dine in dan segala macam. Nah, gua nggak tahu nih pengalaman lu gimana, Rek? Ya, kalau pengalaman gua ya dari zaman dulu ya, selalu kalau Ramadan itu pasti terjadi penurunan bro biasanya. Ya ini pengalaman Hmm, ya, apalagi untuk bisnis-bisnis yang memang mengandalkan dine-in. Ya mengandalkan oke. dine-in, kemudian mengandalkan nongkrong ataupun hangout seperti itu. Hmm, Nah biasanya agak berat sih kalau bicara sudah bulan Ramadan. Karena kan kita tuh kalau terbagi tiga fase ya. Kalau dulu misalnya gue di abnormal tuh, kan itu terbagi tiga fase. Ada omset pagi sampai sebelum makan siang, ada omset makan siang ke sore dan sore ke malam gitu ya, dan hmm, 20. Nah, jadi yang jelas kepotong itu kan pagi dan sampai sore sebetulnya. ya betul. Nah, sementara kalau kapasitas biasanya ya dulu ya, kalau kalau coffee shop katakanlah, biasanya kapasitas sore ke malam tuh udah full bro, hari biasa juga, nggak usah ngomong Ramadan gitu. Ya, Hmm, jadi udah pasti kita akan kehilangan market itu di bulan-bulan sorry, di hari-hari yang ketika pagi sampai sore gitu. Nah, makanya sebetulnya untuk mengantisipasi itu ya kalau turun tuh dari pengalaman gua sih nggak pernah enggak ya, khususnya Ramadan minggu pertama dan kedua itu hmm, impactnya cukup gede tuh. Ya kenapa? hmm. Karena mungkin orang tuh masih banyak kegiatan di rumah bro. Pertama, biasanya buka bareng keluarga, kemudian masih rajin ibadahnya ya, Masjid rajin masih ibadah rame gitu gitu ya. ya. Itu indikator tuh, indikator ya, gitu ya. Kalau anak-anak masih rame di masjid, anak kuliah dan lain-lain, nah itu masih sepi itu tempat tuh. Nah nanti baru minggu kedua, ketiga dan seterusnya, nah itu baru mulai mendekati ya istilahnya omset di bulan 70-80% lah seperti itu bro. Nah jadi Hmm, sebenarnya kalau bicara Ramadan itu strateginya kemungkinan besar pasti bertahan. Ya, bagaimana oke. caranya kita mempertahankan ya mostly ya ada aja mungkin yang meningkat ya. Contoh misalnya bisnis lo memang seasonal bisnis, jualan kolak ya pasti meningkat karena kan lo nggak Ya, 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 daily seperti kita gitu. Tapi kalau ya, ya. yang daily mostly pasti strateginya bertahan. Nah, sebenarnya menarik ini gimana caranya bertahan ya. Kalau naikin Hmm, sales little bit tricky ya gitu ya, ya, kalau ya, 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 menurut ya, gua ya. ya. Tapi ada yang unik nih bro, ada yang unik nih. Ini Hmm,
ini kan Ramadan keempat ya, Betul, gitu, betul. Ramadan keempat gitu. Nah, gue lihat ada beberapa bisnis ya yang kelihatannya omsetnya malah naik ya. Ini gue merhatiin nih, ada beberapa yang mungkin lo tahu nih ya, kayak Overhot nih. Dia naik nih, tapi apakah ini naik karena memang sebelumnya kurang oke atau memang udah naik gitu ya. Nah, jadi ini yang menarik nih sebenarnya. Tapi gue sih itu biasa bicara it's more to bertahan ya daripada kita bicara wah gimana ningkatin sales. Wah, ini agak-agak kompleks nih kalau di Ramadan ya. Oke, Karena oke, begitu, berarti Bro. kesimpulannya adalah Ramadan ini memang normalnya turun ya untuk kuliner ya. Artinya Yes. buat teman-teman yang mengalami penurunan omset di bisnis kuliner di bulan Ramadan ini, apalagi di minggu-minggu awal ini satu yang normal, satu hal yang normal, nggak perlu apa sedih gitu kan? Ya memang normal Ya, gitu. ya. Tapi ini gimana model bisnis lo ya, Bro ya? Jadi Ya, kalau ya, ya. model bisnis lo memang mengandalkan yang gue cerita tadi, mostly sih bertahan sudah oke. Tapi kalau bisnis model lo beda, misalnya lo kulinernya jualannya apa namanya bolu ataupun something yang nggak harus dimakan siang, tapi orang tetap beli, ataupun kayak Kartika Sari, gue lihat sih rame-rame aja masih gitu. Jadi depend on your business model juga sih sebetulnya. Ya, 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 I see. Tapi untuk yang commonnya ya bisnis kuliner yang mengandalkan dine in, daily consume gitu kan, itu mengalami penurunan gitu ya. Karena ada tiga Yes, fase yang yes. tadi, fase pagi, Ya, siang, malam, cuma ngambil malam juga orang banyak ibadah gitu ya, apalagi di minggu-minggu betul. awal. Ya, Oke, apalagi kayak artinya misalnya lo coffee shop katakanlah. Coffee shop ya, mostly kan kita pagi, siang gitu rame ya. Nah, sekarang sudah pagi, siang nggak ada, marketnya juga muslim misalnya. Lo malam kan orang juga nggak ngopi, bro. Gitu. iya Nah, betul. jadi ya ini sih biasa sih kalau menurut gue gitu. Oke, artinya strateginya memang bertahan, gitu ya kan? Kita nggak usah kaget, nggak usah shock, nggak usah sedih. Kalau bisnis kuliner kita di bulan Ramadan ini mengalami penurunan sales, yang kita bisa Ya. lakukan adalah bertahan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita bertahan. Nah, ini yang menarik nih, bro. Iya. Pengalaman lo, bro. Ya. Bagaimana bertahan, bro? Apalagi waktu itu lo pernah mengelola bisnis kuliner yang karyawannya udah sampai ribuan kali ya. Lalu gimana cara itu bertahan? Jadi gini bro, kita kalau dalam bisnis itu kan ada target sales month by month ya. Nah, jadi misalnya lo punya target sekarang bulan April katakanlah, dan kemudian bulan Mei. Lebaran ini kan terbelah dua nih. Sebenarnya Lebaran ini cuma 17 hari bulan ini, gitu ya. 13 harinya lagi bulan depan, jadi total 30 tetap. Oh Garing-garing. iya betul ya. Ini di tengah-tengah semuanya nih. Ya, nah. Iya. Nah, jadi kalau lo bicara month to date sales month by month, sebenarnya ini ada strategi-strateginya di mana walaupun di saat sales lo turun ya di bulan ini, misalnya di bulan Mei, nanti sales lo di bulan April nih sales lo akan turun nih. Tapi sebenarnya lo bisa jadikan ini untuk ditutupin PR-nya di bulan Mei. Karena Mei itu kan 13 hari akhir. Biasanya tinggi tuh. Kemudian nanti diikuti dengan... Halo? Ya. Kedengeran nggak, bro? Dengar bro. Lanjut bro. Buram loh. Buram soalnya. Oke. Lanjut. Ya, jadi contoh gini, bro. Sales bulan ini oke lah turun. Katakanlah 50% ya. Nah, hal yang pertama lo harus susun strateginya adalah bagaimana di bulan Mei, ya omset bulan Mei itu bisa menutupi sales untuk bulan April. Nah, kita mikirnya agak long term sedikit. Kenapa? Gue bilang gitu. Satu bulan Mei itu 10 hari terakhir, yang which is itu traffic tinggi. Ya, udah mulai balik ke sedikit normal. Setelah itu, lo dapat sekitar 10 hari sampai 14 hari itu bukan weekend ya, high season. Ya, di mana traffic tinggi, lebaran, orang datang dari pagi sampai malam, spending duitnya lagi banyak. Nah, disitulah sebenarnya lo mengejar
potensi income untuk bisa menutupi bulan April sebetulnya. Jadi itu strategi yang teman-teman harus pikirkan dari sekarang nih. Ya nanti Lebaran nih gue seminggu gimana nih strateginya biar tercapai sales ya. Contoh misalnya biasanya dulu kalau Lebaran itu price agak naik sedikit bro seminggu awal Lebaran. Ya price agak naik sedikit. Yang which is itu wajar lah kan kalau di bisnis kita harus bayar THR dan lain-lain. Jadi biasa tuh. Ya ada kenaikan sedikit, nah price. Kemudian kita juga harus maksimalin kapasitas tuh, putarannya harus bagus tuh dalam sehari itu ya. Jadi dari pagi sampai malam tuh dapat. Nah di situ sebenarnya kita bisa ngejar sales kita itu cukup tinggi sebetulnya di bulan Mei ya. Jadi untuk menutupi di bulan April yang memang ya karena kita udah jalan nih, gua rasa semua juga udah kena impact-nya ya, mulai Lebaran masih ada pembatasan 50% yang boleh ngafe dan lain-lain seperti itu. Nah itu strategi yang pertama bro. Jadi mulai berpikir bulan depan mau ngapain untuk memaksimalkan sales. Ya baik itu dari strategi pricing, strategi menu ataupun just service, apapun itu deh yang bisa dipikirin untuk menyambut ya high season-nya, high traffic-nya setelah Lebaran. Nah, itu yang pertama, bro. Ya. Oke. Jadi intinya adalah, poinnya adalah kita pada saat Ramadan yang seperti ini, tahun ini, gitu ya, karena Ramadan ini ada di 2 bulan, April dan Mei, maka kita harus bikin target 2 bulan. Jadi kekurangan sales di bulan April itu harus dikejar di bulan Mei. Dengan asumsi bulan April memang karena setengahnya ada di bulan April, jadi bulan Ramadan ini kan setengahnya di April, setengahnya di Mei ya. Jadi betul. Di minggu ketiga dan keempat biasanya traffic agak mulai naik lagi, gitu ya. Di situ kita mesti kejar. Nah, bro, artinya gini, kalau di bulan April seperti ini, kita promo-promo apapun itu gimana hasilnya kira-kira di minggu pertama kedua nih? Oke. Ini menarik nih. Sebetulnya di bulan lalu, bro, sebulan sebelum Ramadan, Foodies itu udah meluncurkan e-book gratis tuh. Bisa dicek di blognya. 21 strategi untuk meningkatkan sales di bulan Ramadan. Nah, coba teman-teman tuh. Luar biasa. Cek tuh. Ya di blog foodies.id. Jadi sebenarnya kalau ngomong sekarang nih udah agak-agak kelewatan sedikit ya, teman-teman harusnya udah punya strategi bagaimana ya untuk mengantisipasi bulan Ramadan. Tapi nggak apa-apa karena baru jalan 4 hari kita bahas juga tetap karena kan bisa jadi persiapan untuk minggu depan gitu kan ya. Betul. Nah, itu tadi yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengantisipasi bulan Ramadan ini? Kita tuh harus nyusun strategi menu yang tepat, bro, di bulan Ramadan. Ya, strategi menu itu harus direview kembali, harus diulang kembali, dan harus distrategikan kembali. Ya, contoh misalnya di beberapa resto ya, mereka mengeluarkan menu-menu bundling atau menu-menu paket yang bisa atau hanya bisa dipesan menu-menu tersebut ketika berbuka puasa. Ya, tujuannya apa? Biar APC tercapai, bro. Jadi average purchase-nya tercapai. Karena traffic aja nggak nolong kalau cuma datang beli es teh manis misalnya. Jadi orang itu dipaksa, ya konsumen itu dipaksa untuk mengambil menu-menu paket di dalam sebuah tempat ataupun dia mau membeli online dan segala macamnya. Nah, menu paket ini sebenarnya bagus karena ini strategi APC ya, berarti average per check sehingga nanti kita bisa mendapatkan sales untuk kapasitas yang kita miliki. Nah, jadi itu sesuatu yang perlu dipikirin. Kemudian juga ya di menu-menu paket ini biasanya bro ya orang itu si pebisnis kuliner itu udah mempertimbangkan sekali. Misalnya menu-menu ini menu-menu yang sudah di-prepare atau disiapkan lebih dulu. Menu-menu yang COGS-nya lebih rendah sehingga net profit lebih tinggi. Kemudian menu-menu yang di-serving juga bisa dalam waktu yang cepat. Jadi biasanya kalau di restoran yang udah paham strategi ini, dia akan simpen tuh menu-menu yang misalnya baru setengah jam, 45 menit baru bisa dikeluarin. Karena memang prosesnya panjang ya. Mulai dari dibersihin, dikupas, di steam, di apa. Nah ini 45 menit, lo bayangin aja.
Orang datang kalau perlu 5 menit makanan keluar, biar selesai keluar lagi gitu, masuk lagi, kan traffic nih yang penting. Betul. Traffic dan efisi ini kan bermain nih di dua ini. Nah, jadi dari sisi menu strategi ini harus dikelola lagi, bro. Ya, jadi mulai dari bentuk menu, kemudian menu apa, bahkan kadang-kadang teman-teman kuliner itu mengeluarkan menu-menu baru, ya, untuk mengantisipasi bulan Ramadan gitu ya. Jadi dia mengeluarkan misalnya ada menu upselling di mejanya, jualanlah kolak misalnya yang bisa dibawa pulang gitu ya. Ada menu-menu lain yang ujungnya ya secara TC putarannya dapat ya, TC-nya dapat, efisinya naik. Suka nggak mau efisi harus naik. Apalagi misalnya tempat yang malam memang udah rame. Jadi pilihannya adalah nge-up efisi sebetulnya. Efisi ini bisa di-up tentu dengan menu strategi seperti itu. Nah, jadi ini nomor 2 tadi ya, bahas kalau di bulan Ramadan. Berarti kita harus susun menu strategi dengan tepat dan cerdas ya. Nah, gitu. Bro, sebelum lanjut bro, menu ya, kita bahas menu. Artinya menu strategi ini kita akan mengikuti, contohnya gini, kan sekarang banyak ya, karena dia kasih Toto bikin menu tagilan gitu loh. Nah, apakah semua bisnis kuliner harus mengadjust menunya, padahal sebelumnya menu-menu itu nggak ada di outletnya dia gitu? Atau gimana strateginya? Kalau gua ngelihat dulu menu core menunya seperti apa, bro. Ya. Kalau core menu lo, misalnya lo coffee shop, lo tidak punya core untuk menu berbuka puasa, katakanlah, di mana orang buka puasa, tentu mereka bukan makan croissant, bro. Croissant. Betul. Gitu-gitu kan. Masa gue makan croissant gitu buka puasa. Nah, artinya kan lo harus adjust kalau lo nggak punya itu. Otherwise, konsumen nggak akan datang ke tempat lo. Ya, jadi mungkin lo keluarkan spesial menu saat itu. Ya, misalnya menu bukber, menu ngeliwet bareng, kemudian menu ada ayam bakar, something like that. Itu kalau menu lo memang secara core-nya tidak mendukung untuk mendatangkan traffic orang berbuka puasa. Ya. Nah, tapi kalau secara core lo sudah mendukung, nah lo tinggal perlu adjust ya. Apakah mengurangi jumlah menu yang di-serving, kemudian mempersiapkan menunya lebih cepat. Nah, hal-hal seperti itu, bro. Oke. Artinya memungkinkan kita untuk mengeluarkan spesial menu ya. Walaupun sebenarnya menu itu nggak pernah ada di resto kita gitu. Yes, I think yes. Gitu. Dan sebenarnya kan lo nggak perlu istilahnya meriset, lo juga bisa bekerja sama, bro, berkolaborasi misalnya. Ya, karena lo misalnya kafe yang tidak terlalu price sensitif tempatnya misalnya ya. Nah, lo ngeluarin menu ayam bakar dan lain-lain. Ya, lo outsource aja ke tempat warung tenda ayam bakar gitu-gitu. Yang which is ketika lo plating di tempat lo, ya mungkin lo beli 15.000, lo plating, lo jual 35. Cuannya sudah gede gitu. Ya karena kan temporary aja, bukan jadi menu andalan, bukan jadi core gitu. Oke, teman-teman, itu pelajaran yang bagus ya. Artinya walaupun kita lihat core menu kita, lalu kalau core menu kita nggak memungkinkan dikonsumsi pada saat orang berbuka dan segala macam, kita bisa mengeluarkan spesial menu. Menu khusus yang hanya kita keluarkan di bulan Ramadan. Konsepnya bisa produksi sendiri atau bisa kolaborasi gitu kan, bisa kolaborasi untuk bisa meningkatkan traffic dan efisi tadi. Oke, lanjut bro, yang ketiga apa bro? Oke, yang ketiga ya, yang jangan sampai kita lupa ataupun sampai kita abaikan adalah tetap harus mengkomunikasikan brand dan produk kita ya. Jadi kegiatan branding itu nggak boleh berhenti sebetulnya. Ini momen di mana, tapi tadi ya strateginya sudah benar ya. Contoh misalnya di satu brand sudah di-create menu-menu paket ya, yang bisa di-order untuk bukber di rumah ataupun bukber booking di dine-in. Nah, kemudian menu-menu ini mereka jadikan bahan untuk melakukan komunikasi brand. Ya, contoh misalnya dia menggunakan strategi Facebook Ads ataupun Instagram Ads ataupun TikTok Ads gitu. Nah, di mana konsumen itu dihadang lebih dulu sama dia. Sebelum konsumen memutuskan akan pergi kemana, dia hadang dulu pakai ads ya. Bisa pakai ads paid atau bisa pakai ads yang sifatnya berkolaborasi dengan key opinion leader ya. Nah, contoh jadi misalnya gini, kan kadang-kadang orang tuh bingung ya.
memutuskan kira-kira gue buka puasa apa atau gue buka puasa kemana, ya kan? Bingung tuh kita kadang-kadang masih. Nah tiba-tiba muncul ads-nya misalnya, ads-nya si siapa misalnya si Overhot loh. Wah ini menarik juga nih. Ada paket begini, wah harganya juga mantep nih buat berlima, berenam. Ah kita kesini aja yuk sore. Nah itu jadi itu impact karena kita melakukan kegiatan komunikasi. Ya salah satunya dengan cara beriklan. Ya bisa juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya activation gitu ya, activation di sosial media. Nah, jadi ini penting banget, Bro. Jadi jangan sampai karena puasa kemudian branding dan komunikasi kita juga puasa gitu ya. Karena lu bayangin aja ya. Lu bayangin, lu mau ngandalin GoFood sama Grab ya. Semuanya lagi bertarung untuk buka puasa, Bro, kalau di GoFood dan Grab ya. Bayangin itu ribuan atau puluhan ribu kompetisi di dalam situ ngandalin buka puasa. Ya, artinya lu harus punya strategi lain, men. Ya, untuk mendatangkan traffic ataupun membuat orang membeli produk lu. Ya, salah satunya ya budgetin tuh iklannya. Ya, bisa pakai Facebook, bayar buzzer, kirim micro influencer, apapun itu yang membuat keputusan orang ya itu gara-gara dia melihat campaign-nya lu. Ya gue di sini aja deh kalau gitu. Kayaknya enak nih. Apalagi lu kemudian lu kemas kontennya keren ya, Bro ya. Maksudnya konten itu dari sisi image, kemudian dari sisi caption, kemudian dari sisi penawarannya itu dibuat, waduh ini bikin gua lapar aja nih. Udahlah nanti gue beli ini. Nah ini gue baru nih, contoh misalnya, wah gara-gara ngeliat-lihat kebuli gitu, wah kayaknya mantep nih kebuli nih. Ya karena gue dihadang sama kebuli ya. Akhirnya gue buka puasa kebuli gitu. Ini teman-teman suka lupa karena kadang-kadang, wah ngapain beriklan di bulan Ramadan gitu. Justru beriklan itu ini saat yang tepat karena lo bisa hadang dan hadangnya dari pagi, Bro. Jadi iklan lo itu munculkan dari pagi. Ya. Karena biasanya kalau udah lewat makan siang, decision has made, ya. Jadi decision udah dibuat. Ya, nah, jadi lo hari ini hadang. Oke, hari ini dia nggak decide karena misalnya dia udah, tapi dia udah lihat iklan lo. Nih besok nih boleh nih. Ini gue kesini nih besok nih. Kayaknya mantap nih. Coba booking dulu, booking. Ternyata bisa. Booking, dapat ya. Gitu. Karena lo akan bersaing dengan puluhan atau ratusan restoran juga yang ada di kota lo. Nah, jadi lo harus hadang sebelum mereka memutuskan. Nah, itu nomor 3, Bro. Jadi, keep on communication, ya. Branding nggak boleh berhenti. Betul. Jadi, poinnya adalah, karena di bulan puasa, GrabFood dan GoFood pertarungannya luar biasa kenceng di jam-jam buka, maka kita harus kasih senjata tambahan, yaitu Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads, gitu kan. Biar orang juga nggak cuma ngelihat mencari menu promo yang ada di GoFood, tapi dia juga melihat iklan yang muncul di sosial medianya. Oke, good point. Nomor 4, Bro. Nah, nomor 4 sebenarnya nyambung ke nomor 3. Ya, jadi ketika kita sudah menyusun menu strategi, ya, price strategi, whatever itu, ya, strategi yang kita susun, kemudian kita komunikasikan, ya baik gratis, ya kalau gratis pakai sosial media kita lah tentunya ya, pasang di Instagram, IG Story, TikTok dan lain-lain ya, ataupun di database yang kita punya. Ya, biasanya kan kita punya tuh database ya yang resto-resto yang sudah menggunakan aplikasi ataupun menggunakan POS seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nggak punya database, nah ini PR pasti. Karena nggak ada yang bisa dikelola jadinya. Lu mau ngelola apa nggak punya database? Ya gitu kan. Nah ini akan jadi weak point nih. Makanya gue suka bilang database, ambil database-nya ya. Jadi jangan cuma ngandalin delivery online. Nah nyambung ke situ ya. Di bulan Ramadan, kalau menurut gue, kita juga harus terus menerapkan yang namanya alternatif sales channel. Ya. Nah, jadi jangan hanya berpaku pada dine-in, yang which is itu kemungkinan akan turun. Ya, jangan hanya berpaku pada delivery online, Gojek dan GoFood, Gojek dan Grab, karena kompetisinya akan sangat sengit, memperebutkan buka puasa dan ke atasnya.
Yang which is sekarang juga udah sengit, nggak usah ngomongin buka puasa ya. Nggak buka puasa, dia udah sengit kompetisinya. Ya, tapi gunakan juga sales channel lain yang mungkin akan cukup efektif. Ya, contohnya misalnya WA bisnis. Ya, jadi gini, ketika lo misalnya beriklan di Facebook, bro. Ya, lo tampilkan tuh, wah menu bukber misalnya ya, dari harga 250 coret, cuman jadi 180. Ya, bukber bersepuluh, jadi murah banget tuh bukber, 18.000. Tapi kan secara APC sebenarnya tinggi. Ya, dan juga sebenarnya mungkin temennya es teh manis dan kawan-kawan. Nah, ketika orang lihat, ya, apa namanya iklan ini, dan orang klik, tarik ke WA lo bro, WA bisnis lo. Ya, jadi tarik ke WA bisnis, which is itu akan menjadi database lo. Ya, kemudian kalaupun biaya iklan itu keluar, kita sudah bisa hitung langsung call to action-nya, konversinya itu kita habisin 300.000, jadi berapa yang order? Karena semuanya dilarikan ke database WA bisnis. Jadi tertrack, pasti tertrack, nggak mungkin enggak. Ya, either dia misalnya memutuskan untuk booking dine-in, oke, no problem. Ya kita bisa dapat data, yang penting, atau dia ternyata mau pesan untuk delivery, no problem, lo delivery. Ya, tinggal lo kirim pakai GoSend kok kalau lo nggak punya gitu ya. Which is biaya pasti lebih murah lah daripada lo naikin apa fee-nya delivery online seperti itu kan. Nah, ataupun mereka baru bertanya-tanya, no problem. Tapi ini merupakan other sales channel yang bisa kita kelola, which is database-nya jadi punya kita juga. Ya, nah kalau mau lebih canggih sih sebetulnya, tapi belum banyak yang tahu ya. Bahkan WA itu udah bisa pakai robot, bro. Ya. Jadi di Overhot itu udah pakai robot tuh WA-nya. Jadi kalau lo nanti di Bandung lo tes, semuanya done by robot. Ya, bahkan mereka sampai GoSend ataupun GrabSend yang mengeksekusi pengirimannya. Gila kan? Gitu. Jadi udah nggak ada admin lagi. Dan lebih edan lagi, bro. Ya, ternyata kita bisa alokasikan budget untuk ngeblas database kita kurang lebih 5.000 sampai 7.000 database tanpa harus khawatir kena spam. Gitu. Karena resmi melalui vendor itulah. Ya, gitu. Nah, menggunakan WA. Nah, ini kan interesting nih jadinya, sehingga kita bisa istilahnya menyergap ya target market untuk masuk dulu ke kita, jangan ke orang lain. Ya, itu satu, bisa menggunakan WA. Ya, kemudian kita juga bisa ya menciptakan sales apa namanya revenue lain yang masih terkait dengan ini. Misalnya buatlah paket terkait dengan big order misalnya, atau paket untuk disedekahkan. Nah, jadi bisa di campaign tuh. Karena which is sekarang pasti banyak banget yang orang-orang apa namanya pengen mengirim makanan dalam box ke masjid-masjid seperti itu. Ya. Betul. Nah, kemudian juga kalau teman-teman bermain di produk-produk yang contoh nih coffee shop, dia punya satu cake ya misalnya banana cake atau pandan cake yang enak banget. Nah, coba dipikirin misalnya ya untuk mulai di-campaignin ya melalui e-commerce ya untuk kemudian orang PO dulu. Ya, pre-order dulu. Wah, nanti asik banget nih kalau gue bisa makan buka puasa dengan yang manis, banana cake. Wah, ini dari Anomali misalnya atau dari mana banana cake-nya. Nah, ini bisa bikin sistem PO, bro. Ya, selama Ramadan terima PO kita gitu. Nah, jadi kita punya alternatif sales channel lain yang bisa membantu kita akhirnya yang mendapatkan omset ya sesuai yang kita targetkan atau setidaknya membuat kita bisa bertahan sebetulnya. Gitu, bro. Iya, oke. Oke, gua simpulkan lagi, bro. Jadi database ini menjadi satu hal yang penting gitu ya. Artinya pada saat kita lakukan iklan, call to action-nya kita arahkan lagi ke WA gitu ya. Lalu nanti kita bisa dapetin database dan kita bisa langsung engage dengan calon pembeli kita gitu kan. Lalu selanjutnya juga channel. Tadi channel juga kita mesti cari, dan gue lihat juga tadi lo punya ide untuk cari-cari kegiatan-kegiatan atau misalkan yang kita bisa delivery acara-acara di luar, book berbareng, bisa juga kita pakai siasat
sedekah gitu kan. Jadi banyak orang yang ngadain buka puasa bersama dan segala macam. Oke, good Yes. point. Gue malah banyak dapat ide nih. Lanjut bro, lanjut bro. Oke, ini yang terakhir nih ya. Yang terakhir Ya. yang sebenarnya nyambung juga adalah alternatif revenue. Nah, jadi Apa kalau nih? tadi kan alternatif sales funnel ya, channel. Ya, channel. Nah, sekarang kita alternatif revenue gitu ya. Oke. Kalau contohnya misal kalau coffee shop atau resto, buatlah hampers misalnya ya selama bulan Ramadan gitu. Jadi lo bisa dapat hampers nih senilai 500.000 yang kemudian hampers ini bisa lo kirim-kirim nih ke siapa-siapapun ya. Kalau dulu Hampers itu gue ya, isinya apa bro? Isinya hampers menu kan kita atau gimana? hampers tuh macam-macam bro. Bisa menu, bisa merchandise, bisa voucher. Oh Ya, ya. kan voucher lo bikin kado, kemudian lo kirim ke kenalan-kenalan lo, isinya voucher 1 juta untuk makan di abnormal misalnya, kan bisa begitu. Hampers Betul. nggak harus barang-barang Rinso dan kawan-kawan itu maksudnya gitu ya. Nah, jadi lu bisa jual hampers ya, jual hampers. Misalnya lu coffee shop, kemudian lu jual hampers. Ayo hadiahkan apa namanya voucher senilai 1 juta buat teman-teman lu selama Ramadan ini. Wah gila, kalau ngehadiahin 1 juta, ngehadiahin ke 30 orang 30 juta bro, itu berarti gitu kan hampers aja gitu ya. Kemudian contoh lagi, kalau lu cukup besar bisnisnya, cabang lu udah banyak, dulu gue praktekin nih di abnormal ya, lu minta semua vendor beli hampers. Iya kan? Ayo dong, Ya. vendor-vendor itu kan biasanya ngasih-ngasih nih ke banyak apa namanya klien B2B dia lah ya. Nah karena lo cukup gede transaksi lo misalnya lo calling nih Serasa Food gitu, bro gue Ya. ada hampers nih, ayo dong lo belilah gitu 5 barang 10 hampers gue buat lo hadiahin ke klien-klien lo. Nah itu udah angkanya juta-jutaan tuh bro ya. Kalau lo brand lo terkenal, wah itu bisa puluhan juta itu jualan hampers temporary seperti itu. Dan paling mantep ya jualan hampersnya voucher. Kenapa? Udah jualan, nanti hampersnya dipakai jadi omset lagi. Wah itu paling gila tuh. Ya. Gitu. Jadi itu sesuatu yang bisa kita praktekkan sebetulnya ya. Gitu. Ya. Menarik bro, Gitu, menarik Bro. bro. Menarik. Jadi kita jual buat teman-teman yang produknya bisa di package gitu ya, jadi hampers. Ya jual hampers. Dan sekarang itu kan kalau kita jualan ke teman-teman itu kan mostly ya ada aja yang beli gitu kan. Apalagi kita punya reputasi yang bagus, punya hubungan yang bagus ke teman-teman gitu kan. Teman sekolah, teman bisnis dan segala macam. Yang kedua, kalau menu kita nggak bisa dijadikan hampers, kita bisa jual vouchernya, gitu kan? Bisa jual vouchernya, dan vouchernya dibeli sama orang, dan voucher itu dipakai buat beli lagi di bisnis kuliner kita. Luar biasa. Wah, ini idenya banyak banget nih bro. Besok gua langsung eksekusi nih. Wah. Spesialis deh lu kalau udah soal bagaimana ningkatin revenue. Bro, Gitu. Ya. ini sebenarnya kan baru 5 dari 21 ya. Jadi kalau gua lihat, ini baru 5 dari 21, tapi waktunya nggak cukup. Jadi teman-teman kalau mau tahu caranya, foodies.id ngerilis free ebook 20 cara menghadapi bulan Ramadan untuk bisnis kuliner. Silakan Anda kunjungi foodies.id, download ya. Download free ebooknya di sana. Oke, nah ini nanti ada di search aja bro, di search 21 ide Ramadan. Nah, nanti itu keluar karena itu bulan lalu kita postingnya. Nanti di situ teman-teman tinggal download e-booknya. Oke. Cari aja 21 ide di bisnis kuliner di bulan Ramadan ya. Silakan download. Ini ada pertanyaan nih, Bro. Izin tanya, untuk outlet mie Yamin bakso itu bagaimana di bulan Ramadan? Bakso nih, Bro. Bakso ya. Orang nggak ngebakso lagi ya. Bakso berat ya, Bro? Atau gimana? Ya sebenarnya tadi, Bro, poin-poinnya udah kita bahas. Satu, kalau memang kita melihat orang itu tidak ada kecenderungan untuk ngebakso di bulan Ramadan, misalnya, ya kita harus mencoba alternatif tambahan, ya.
jualan produk-produk yang memang bisa dinikmati di bulan Ramadan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya, dan which is itu nggak mungkin, karena kita harus do something kan, sebetulnya nggak mungkin dong kita nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Jadi kita harus berkreasi dengan menu-menu strategi sebetulnya. Ya. Nah, tadi menu strategi kan kita udah bahas tuh, misalnya create menu baru atau ciptakan bundling atau create menu-menu seasonal dan lain-lain gitu ya. Misalnya biasanya bakso, oke deh, gue tambahin nasi deh sekarang, baksonya ada nasi bakso minimal. Jadi orang kan pengen makan nasi misalnya. Atau create sesuatu yang bikin wow, misalnya ya. Misalnya baksonya terbuat dari pisang sementara ini karena bisa jadiin kolak. Nah, hal-hal kayak gitu kita harus kreatif dan inovatif tentunya. Kalau enggak ya repot, kita cuman pasrah, gue jual bakso, which is nggak ada yang beli bakso. Kalau buka puasa mungkin gorengan. Ya udah, kalau jualan baksonya nggak laku, ya saat itu bikin bisnis gorengan dulu tambahan. Ya, misalnya goreng cilok kek, apa goreng tahu kek, goreng apa, baksonya ada tahu, dibikin tahu goreng dan batagor misalnya. Which is kalau snack-snack begini kan sering dibeli nih, Bro. Ya betul, kemarin ini nih si di Bandung nih misalnya ya, beberapa bisnis kayak tahu tejo itu sampai bikin 2 kompor, Bro. Karena rame banget dibuka puasa. Nah, kita lihat nih. Nah, ini jualan tahu rame. Bakso gue ada tahunya. Ya udah, lu jualan tahu goreng dulu, tambahin ya di outlet lu tersebut sehingga ada traffic jadinya. Atau lu tambahin kolak pisang kayak dan lain-lain. Intinya jangan berpasrah dengan kondisi yang udah ada gitu, karena biar bagaimanapun buka puasa nggak akan maju jamnya bukanya gitu ya, tetap jamnya pasti di sore ke malam gitu, nggak jadi siang gitu karena doa misalnya gitu. Oke, paham. Intinya adalah jangan melakukan hal yang biasa-biasa aja di bulan Ramadan ini gitu kan. Jadi kalau kita mengharapkan hasil yang bagus di situasi Ramadan ini ya nggak bisa. Kita harus lebih kreatif, ya, perbaiki review lagi channel, review lagi menu dan segala macam. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi nggak nih? Nih, kalau gua mau nanya balik dikit nih, Bro. Ya, boleh dong? Boleh. Gitu. Boleh. Kalau misalnya produk-produk kayak lu punya tuh Ramadan nih banjir atau gimana, Bro? Serasa Food. Ya. Serasa Food retailnya naik lah. Festive ya. Oke. Retailnya naik. Serasa Food mostly biasanya kalau di consumer good ya, apalagi food ya, itu pada saat festive itu naik. Ini kan festive ya, dia naik, nanti akan turun setelah Lebaran nih. Jadi kurvanya dia naik dulu begini. Jadi karena kan bisnis gua kan lebih banyak masuk ke supermarket ya, minimarket, segala macam gitu kan, market itu. Biasanya distributor, dan bisnis gua kan melalui distributor. Jadi distributor tuh dia stok dulu, dia pipelining dulu, dia ngambil barang banyak, jadi kurvanya naik. Nanti habis Lebaran drop dia, Bro. Terus gitu kan. Nah, jadi terbalik tuh. Jadi terbalik dengan bisnis kuliner. Kalau di bisnis kayak gua modalnya, itu sebelum Ramadan itu udah harus bisa mengcover yang namanya loss opportunity pada saat setelah Lebaran. Karena setelah Lebaran nanti dia kurvanya akan turun. Itu kita kejar di sebelum puasa malah. Karena sebelum puasa biasanya bagus. Nah, pas lagi puasa kayak gini, ini udah mulai agak sepi nih. Karena barang udah masuk semua sebenarnya. Sama aja kalau lu lihat ke minimarket ya, lu lihat sirup sama biskuit. Sirup sama biskuit udah masuk kan di situ kan? Sebelum puasa tuh udah masuk di situ. Nanti setelah Lebaran hilang tuh barang tuh. Nah, jadi kayak sirup ya sama biskuit sebelum puasa itu udah menu-menuhin supermarket tuh. Setelah Lebaran barang itu nanti di flash out, flash sale gitu kan, lalu abis itu hilang. Udah nggak ada lagi. Sama. Kayak gitu. Oke. Mantap. Oke, teman-teman, masih ada pertanyaan nggak nih? Gitu, mumpung waktunya masih ada sedikit lagi kali, Bro ya. Ya, masih ada pertanyaan lagi. Sebenarnya ada pertanyaan sih, Bro. Cuman nanyanya laundry nih. Mungkin lo sebagai pakar bisnis yang lebih umum dari gue, ini pertanyaan mungkin ngarahnya ke lo nih, Bro. Jadi kalau laundry kan sepi banget nih di Bali. Nah, ini harus ngapain, Bro?
Usaha saya laundry, bagaimana meningkatkan penjualan? Saya lagi di Bali, lagi sepi sekali. Waduh, iya iya ya berat ya, karena memang situasinya Bali salah satu yang terdampak, betul ya. Ya mungkin sementara ya. Ya solusinya sementara ya kita pivot aja dulu. Ya, kita coba cari opportunity yang lain, ya mau nggak mau kalau kondisi memang seperti itu, dia nggak bisa dari sisi makronya, eksternal faktornya memang nggak bisa mendukung, ya suka nggak suka ya mungkin kita coba cari dulu opportunity yang lain sih. Saran saya gitu ya. Tapi coba Ya, ya, dianalisa lagi lebih dalam sih, seperti apa. ya. Oke, Ya, ya. alright. Bro, apalagi bro yang bisa disampaikan? Pesan-pesan, closing statement mungkin buat teman-teman Oke. bisnis kuliner yang bisnisnya lagi nggak bagus di bulan Ramadan. Ya, intinya gini bro, bisnis itu biasalah kalau naik turun ya. Yang membuat itu tidak wajar ketika lo berhenti untuk berinovasi. Ya. Nah, Oke. itu jadi tidak wajar tuh. Tidak wajar atau ya itu tidak bisa istilahnya apa ya, excuse lah jadinya ya. Kalau sepi turun ya wajar-wajar aja kalau model bisnisnya memang akan terkena dampak kemungkinan besar gitu. Tapi you have to do something ya. Innovate, kemudian creativity itu di-push di level di situ. Yang which is aksesnya tuh sudah cukup banyak ya berinovasi itu untuk kita bisa belajar. Kayak contoh tadi pagi lo bawain materi keren, revenue gitu ya, revenue analisis bisa nonton gratis. Hari ini kita bahas 5 strategi bisa nonton gratis. Jadi sebetulnya kalau turun tapi sudah serangkaian usaha dan inovasi dijalankan, ya apa boleh buat, memang kadang-kadang ya itulah realitanya ya. Tapi ketika turun lu nggak ngapa-ngapain, that's a problem. Ya, you are the Ya. problem. Ya, you are the problem. Kenapa? Kan lu nggak ngapa-ngapain, ya berpasrah, Betul. udahnya nggak ada ide, nggak banyak belajar, nggak banyak cari tahu, kemudian ya akhirnya impact, akhirnya bilang, wah ini emang ya udahlah emang nasib gua, men nasib kan bisa diubah, ya nasib bisa diubah gitu kalau kita mau Ya. berusaha seperti itu. Jadi itu saran gua sih bro. Jadi jangan patah semangat baru 4 hari ya Ramadan, 4 hari nggak sih, pokoknya 4 hari Ramadan masih ada waktu panjang. Bulan depan masih siap untuk disiapin. Ya ngejar tadi yang loss kita bulan ini nggak apa-apa, gua sikat di bulan depan. Apa nih kira-kira program bulan depan? Ya maksimalin 10 hari sebelum Lebaran dan 10 hari setelah Lebaran, yang which is itu traffic bisa tinggi banget. Dan dipikirin dari sekarang, harus punya planning. Ya, planningnya apa gitu ya. Jadi teman-teman nih, masalahnya ini nih bro. Kalau nggak punya marketing calendar, pasti nggak punya planning jadinya. Bingung, aduh mau ngapain ya nanti bulan depan. Kalau nggak punya marketing calendar, udah ketahuan bro, pasti tidak punya business plan. Ya, Ya, betul. karena ada detail di dalamnya seharusnya. Jadi bukan ad hoc begitu seharusnya gitu. Nah, jadi ini saran gua sih. Maksudnya kita harus terus keep innovating, kemudian punya planning setidaknya beberapa bulan ke depan, bagus-bagus sampai akhir tahun gitu ya, sehingga kita bisa mengantisipasi nanti kalau muncul hal-hal baru. Contoh misalnya, teman-teman sudah punya program belum kalau nanti kuliah dan sekolah mulai masuk? Ya, nah itu kan bisa booming tuh. Ya, sales bisa naik lagi, tapi nggak siap ya nanti orang lain yang makan. Ya, nah jadi itu bisnis. Ya, bisnis itu butuh plan yang terencana sehingga nanti kita benar-benar bisa memanfaatkan segala sesuatunya. Bahkan plan kalaupun gagal, ya tadi lo bilang, kalaupun plannya memang laundry-nya sepi, nggak ada turis dan lain-lain, ya nggak ada lagi yang bisa di planning. Ya planningnya pivot. Ya, cari dulu kerjaan lain, bisnis lain, ya kayak tadi, lo bakso nggak laku, jualan gorengan dulu. Ya jual bakso goreng, jadiin snack, bakso cocol, cilok cocol, macam-macam gitu. Jadi ini yang harusnya teman-teman perhatikan ya, untuk kita bisa terus bertahan, bisa survive, dan syukur-syukur kita bisa berkembang dan sustain sih. Gitu bro. Oke. Oke, poinnya adalah jangan nyerah gitu kan. Jangan nyerah. Jangan nyerah, terus inovasi, terus belajar gitu kan. Lakukan satu hal yang out of the box
gitu kan, cara-cara kreatif untuk bisa terus kita bertahan ya di fase ini. Lalu poin yang gua menarik nih, dan ini juga ada hubungannya dengan keuangan, adalah membuat rolling forecast namanya. Rolling forecast adalah target April kita yang loss itu harus bisa kita rolling di periode berikutnya. Kalau kali ini contohnya adalah pada saat April kita loss akan di rolling targetnya di dalam bulan Mei. Jadi bulan April nggak apa-apa kita bertahan, bulan Mei kita habis-habisan untuk bisa menutupi kekurangan sales di bulan April. Ini menarik nih karena di keuangan pun kita lakukan itu biasanya. Kita lakukan itu. Jadi walaupun April dari sisi target tidak mencapai, gitu ya, tapi kekurangan itu bisa di-cover pada saat Anda masuk bulan Mei, di mana bulan Mei pertama THR itu udah keluar. THR udah keluar, orang juga udah banyak lagi untuk spending keluar gitu kan, udah mulai banyak ketemu teman lama dan segala macam. Di situ kita hajar. Lalu tadi yang menarik adalah apapun produk Anda harus bisa cari channel-channel yang lain. Gitu kan, channel-channel yang lain, bahkan sampai kita bisa ngeluarin spesial menu. Gitu kan, walaupun menu itu nggak ada di kita. Jadi ini menarik banget nih. Dan ini gue juga banyak belajar nih, banyak ini udah bisa menjawab. Bro, kalau di Foodies, apa program yang lagi jalan nih, bro? Apa program yang bisa teman-teman ikutin? Wah, kalau program ada beberapa program yang keren banget nih, bro ya. Satu yang paling keren itu nanti di bulan Mei, bro, di mana akan ada Foodies Bootcamp. Ya, tentang valuasi investor dan pendanaan dan funding. Ya, nah ini bootcamp 4 hari. Dan kerennya bro, ini sudah WL lebih dari 60 orang yang WL. Ya, 60 perusahaan. Padahal belum dimulai di campaign. Ya, karena gila banget sih acaranya. Acaranya kan nanti ada kita, kemudian insya Allah ada Pak Budi Isman juga. Jadi di mana teman-teman bisa membuat valuasi bisnisnya nanti di situ dan berkesempatan untuk bertemu langsung, dia presentasi langsung dengan investor-investor yang memang tertarik di bidang kuliner, bro ya. Contohnya yang lo sounding ya, SS Capital gitu-gitu. Nah, jadi ini program yang keren banget dan sudah WL-nya lebih dari 60 nih. Udah banyak yang maksa. Gua wajib tembus ya, padahal dibatasin cuma 28 peserta. Jadi ya nantilah ngelihat ya gimana caranya gitu ya. Nah, itu yang pertama, bro. Yang kedua juga yang paling dekat kita punya program sekolah bisnis kuliner, bro. Nah, kalau sekolah bisnis kuliner ini programnya 6 bulan, ada offline dan online. Kalau offline, teman-teman nanti di Bandung, ya macam sekolah aja. Jadi kayak macam sekolah kejuruan gitu, 6 bulan. Ya, keluarannya tentu targetnya punya bisnis. Jadi ini memang untuk yang baru akan memulai bisnis ataupun baru awal berbisnis. Dan dia pengen pengen sekolah dulu deh di Bandung selama 6 bulan. Tapi bisa juga diikuti online. Ya, nah nanti sekolah ini punya kurikulum khusus, bro, yang kita udah develop bareng nih. Ya, jadi kurang lebih modulnya berapa puluh, kemudian videonya juga banyak banget. Nah, ini yang pertama nih di Indonesia sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mau cek di sekolakuliner.com. Nah, nanti teman-teman bisa cek dan bisa mulai kuliner kalau nggak salah ya. Sekolakuliner.com. Kalau websitenya biar pendek sekolakuliner.com. Nah, itu, bro. Program terhot Foodies. Kalau ilmu keuangan ada program apa nih, Bo? Tadi sebenarnya ada satu nih yang mau gua tanya nih. Cash flow ini kan juga penting, bro. Nanti terkait dengan bulan ini ya, karena ada THR, ada gaji dan lain-lain. Nah, teman-teman ini harus aware juga ya soal cash flow kayaknya. Waduh, betul tuh. Menarik tuh, bro. Kita bikin webinar lah kalau kayak gitu. Nah, boleh gratis. Kita bikin kopdar aja, biasa gratis. Ya, kita bikin kopdar ya. Cash flow, boleh. Menghadapi payroll plus THR. Bagaimana menghadapinya? Udah garuk-garuk kepala nih, bro. Kalau udah, aduh, waktunya berdekatan lagi ya. Ya. Betul. Cash flow menjelang THR ini menarik ya. Dan ini challenge ya. Dan ini menariknya kita sebagai pengusaha. Kalau kita udah memilih sebagai pengusaha, ya udah
Anda dulu waktu kita masih kerja ya bro, kita nungguin dapat THR. Pada saat kita jadi pengusaha ya kita harus bayar THR kan gitu kan. Nah di sini menariknya, di sini tantangannya dan di sini serunya. Bagaimana kita bisa memanage cash flow kita, bisa bayar THR, karyawan happy, kitanya juga happy. Nah ini, jadi jangan sampai karyawan happy, kitanya manyun gitu loh. Jadi kita juga bisa belajar. Di ilmu keuangan kita banyak program sih bro. Pertama ilmu keuangan itu adalah content provider ya untuk teman-teman kita apapun bisnisnya yang mau belajar lebih dalam tentang financial management ya. Jadi ilmu keuangan bisnis. Nah kita ada e-course sih. Jadi gue bikin e-course ya ada sekitar 50 video itu belajar keuangan lebih gampang lah. Bagaimana caranya belajar keuangan lebih gampang, bisa sembari tiduran gitu kan. Lalu kita bisa paham, oh ini maksudnya. Jadi teman-teman bisa kunjungin ilmukeuangan.com kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang keuangan. Kalau mau ikut e-course-nya juga silakan. Ada promo juga kalau nggak salah 50% diskon Ramadan ya. Jadi silakan. Waduh, mantep banget. Dan 100% itu hasil dari situ adalah sebenarnya untuk agar ilmu keuangan bisa terus berkreasi sih. Karena ya kita walaupun sosial lah bro ya, walaupun ilmu keuangan dedikasi gua itu adalah sosial komersial. Artinya komersialnya di situ tujuannya hanya untuk bisa memperbesar kegiatan sosial. Jadi karena kita kan nggak didanai oleh siapapun. Jadi kita mandiri, jadi harapannya dengan ya kita jual e-course, yaitu kita bisa meningkatkan aktivitas kita sehingga banyak ilmu-ilmu yang bisa makin banyak dibagikan. Jadi tujuannya itu sih. Jadi teman-teman silakan aja mau belajar ilmu keuangan lebih dalam, monggo, gitu kan. Dan mau belajar bisnis kuliner ya foodies. Intinya adalah foodies ini jagonya bisnis kuliner. Udah, pokoknya nggak ada yang lain. Siap. Oke, teman-teman kalau gitu. Thank you waktunya Bro Rex. Thank you. Thank you banget nih. Kopi darat ya, kopdar sama foodies terkait masalah cash flow menjelang THR. Oke, siap. Ya, Oke, kalau gitu karena gue yang ngebuka tadi ya, jadi kita ucapkan terima kasih buat Yusak yang sudah insight malam ini dan semoga ilmunya menjadi berkah. Dan jangan lupa teman-teman ya di foto di IG story tag ilmu keuangan dan tag juga foodies gitu, dan juga follow ilmu keuangan dan follow juga foodies gitu bro ya. Sip. Thank you bro. Oke deh kalau gitu. Thank you. Yo, assalamualaikum. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.